perdebatan terus berlanjut. Seorang pejabat Departemen Kepolisian Los Angeles membantah klaim bahwa jenazah Celeste Rivas Hernandez yang berusia 14 tahun ditemukan dalam keadaan beku dan tanpa kepala, sementara kantor pemeriksa medis Kabupaten Los Angeles telah mengonfirmasi bahwa ada penahanan terhadap informasi apapun yang berkaitan dengan apa yang mungkin terjadi padanya. Banyak hal yang harus dibahas, mari kita mulai sekarang. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Ada pembaruan baru dalam penyelidikan Celeste Rivas Hernandez. Saat ini, kita belum mengetahui penyebab atau cara kematian remaja 14 tahun dari Lake Elsinore, California yang hilang tahun lalu dan jenazahnya diduga ditemukan di dalam tas di bagasi Tesla milik penyanyi David pada September lalu di Hollywood Hills. Ada banyak spekulasi tentang apa yang terjadi padanya dan banyak kebingungan mengapa pemeriksa medis Kabupaten Los Angeles belum mencantumkan informasi ini. Dugaan awal, mereka masih menunggu laporan toksikologi dan info lebih lanjut. Statusnya ditunda. Lalu kita beralih ke laporan terbaru dari TMZ yang, omong-omong, saya tidak tahu, mungkin sudah dibantah. Jadi, muncul kabar bahwa sumber yang dekat dengan penyelidikan mengatakan kepada TMZ bahwa tubuh Celeste dibekukan, bahwa tubuhnya sebenarnya sedang dicairkan saat ditemukan di dalam mobil, bahwa dia telah dipenggal, anggota tubuhnya telah dipotong-potong, dan apakah itu membuat semakin sulit untuk mengetahui dengan pasti apa yang terjadi padanya? Inilah masalahnya. Baru saja keluar, seorang kapten kepolisian Los Angeles dan perwira komando divisi pembunuhan dan perampokan menyampaikan kepada majalah People. Ini tidak benar. Kutipan, tubuh Celeste tidak dibekukan. Dia tidak dipenggal. Cerita tentang tubuh yang dibekukan itu tidak masuk akal. Tubuhnya berada di dalam mobil berminggu-minggu. Meski ia benar-benar dibekukan saat dimasukkan, tanpa bukti mendukung, 5 minggu atau lebih di bagasi mobil pada musim panas tidak akan membuat tubuh sebagian beku ditemukan pada 8 September. Williams sebelumnya bilang Celeste udah meninggal beberapa minggu, apa yang terjadi? Sekarang kita harus bahas kejadian terbaru. Oke, ini nyata. Kantor pemeriksa medis telah menghapus informasi dari kasus Celeste di situs web mereka yang dapat diakses publik. Menurut rilis kemarin, pukul 10.54 pagi, Jumat 21 November, Departemen Pemeriksa Medis Los Angeles menerima perintah pengadilan dari Departemen Kepolisian Los Angeles untuk penahanan keamanan pada kasus pemeriksa medis nomor 2251452 Celeste Rivas Hernandez. Catatan atau detail terkait kasus, penyebab dan cara kematian, serta laporan pemeriksa medis tidak dapat dirilis atau diposting di situs web hingga pemberitahuan selanjutnya. Misi departemen ini adalah memberikan transparansi kepada masyarakat dengan menyediakan informasi kasus agar mereka bisa membuat perubahan yang menyelamatkan nyawa. Sejak menjabat kepala departemen, saya berusaha menghapus penahanan keamanan pada kasus pemeriksa medis yang hanya didasarkan permintaan penegak hukum. Praktik penahanan keamanan hampir tidak pernah terdengar di daerah lain dan belum terbukti meningkatkan hasil dalam sistem hukum. Kami berkomitmen melayani komunitas dengan transparansi penuh. Namun, undang-undang melarang kami untuk melakukannya selama perintah pengadilan masih berlaku dalam kasus ini. Departemen sebelumnya menerima permintaan penahanan keamanan dari Departemen Kepolisian LA untuk kasus ini pada tanggal 15 September 2025 yang ditolak karena tidak ada justifikasi yang cukup untuk melakukan penahanan tersebut. Departemen memahami minat publik atas kasus ini dan tetap berkomitmen transparansi jika memungkinkan. Informasi tersedia setelah perintah pengadilan dicabut. Untuk pertanyaan soal jadwal pengadilan dan penyelidikan kematian ini, silakan hubungi Departemen Kepolisian LA. Sekarang, saya akan menambahkan ini. Kapten Departemen Kepolisian LA, Mike Bland, mengatakan kepada NBC 4 investigasi. Kutipan, ini kasus pembunuhan RHD yang masih berjalan divisi perampokan dan pembunuhan. Perintah pengadilan ini bertujuan agar Departemen Kepolisian LA mendapat info kasus dari kantor pemeriksa medis sebelum publik. Ngomong-ngomong, Steve Fisher juga pernah hadir di program ini. Penyelidik swasta yang disewa oleh pemilik properti
sewaan tempat David dikabarkan menginap. Dekat lokasi Tesla yang ditinggalkan, ditemukan tubuh Celeste di dalamnya, lalu diderek. Seseorang yang sudah beberapa kali hadir di acara ini membahas penyelidikannya. Dia menulis di X, kutip, "Saya menghargai komitmen transparansi kantor pemeriksa medis Kabupaten Los Angeles. Awalnya mereka menolak permintaan Departemen Kepolisian LA untuk menahan kasus ini. Kini, Departemen Kepolisian LA mendapat perintah pengadilan untuk menyegel kasus tersebut." Kejadian itu dan pernyataan pers dari kantor pemeriksa medis membuat saya yakin penyebab serta cara kematian Celeste Rivas Hernandez telah ditetapkan dan laporan investigasi serta autopsi sudah selesai. Apakah dia benar? Selain itu, ada hal lain yang perlu saya bahas. Menurut LA Times, berdasarkan dokumen pengadilan yang mereka tinjau, seorang detektif telah mengkategorikan penyelidikan ini sebagai kutipan, penyelidikan atas pembunuhan. Itu penting karena kepolisian LA sebelumnya bilang mungkin tak ada kejahatan selain menyembunyikan mayat. Ini dokumen yang mendukung keputusan tidak merilis temuan pemeriksa medis, seperti yang saya sebutkan. Detektif Departemen Kepolisian LA, Joshua Byers, menyatakan bahwa merilis hasil autopsi dapat mencemari atau membahayakan penyelidikan pembunuhan ini. Kutipan, akan mengungkapkan atau cenderung mengungkapkan penyelidikan yang sedang berlangsung, serta integritas penyelidikan, identitas saksi, dan atau informan yang bekerja sama dengan penegak hukum, dan isi informasi yang telah mereka berikan, yang dapat membahayakan nyawa saksi dan atau mengkompromikan penyelidikan. Hakim Craig Richmond dari Pengadilan Tinggi Los Angeles mengabulkan permintaan kepolisian LA untuk tidak merilis informasi dari pemeriksa medis. Minggu lalu, Wakil Kepala Departemen Kepolisian LA, Alan Hamilton, yang memimpin operasi detektif, mengatakan, akuntabilitas akan datang. Detektif RHD, kami sudah bekerja tanpa menunggu keputusan pemeriksa medis. Mereka akan menegakkan keadilan untuk Celeste Rivas tanpa pengecualian, termasuk dia yang diduga merujuk pada David. Sekarang saya akan menghadirkan tamu spesial untuk menjelaskan arti semua ini, yaitu Dr. Nita Rutherford, Koroner Kabupaten Richland. Dokter, terima kasih sudah hadir. Pertama, apa itu penahanan keamanan dan seberapa sering Anda menemuinya? Singkat secara setengah kami telah lihat adanya penahanan keamanan, tetap biasanya ketika kami melihatnya, itu berarti ada informasi yang sangat berharga dan spesifik tentang penyebab kematian dan cara kematian yang tidak ingin mereka ungkapkan ke publik. Artinya, ada hal unik dari kematian itu hingga mereka ingin menyimpan informasinya dengan sangat hati-hati. Agar mereka masih bisa melakukan penyelidikan tanpa kegaduhan publik yang mereka tahu akan terjadi begitu mereka mulai merilis detailnya. Jadi, apakah ditemukan obat-obatan di tubuhnya? Bagaimana tubuhnya ditemukan? Mereka bilang dia tidak dimutilasi, tapi adakah hal unik lain terkait trauma pada tubuhnya? Mereka memiliki sesuatu yang spesifik yang tidak ingin diketahui publik saat ini. Dan menurut pendapat saya yang rendah hati, sebagai seseorang yang bekerja dengan penegak hukum dan sebagai koroner yang melakukan investigasi aktif, jika ada sesuatu yang sangat spesifik dan kita mengungkapkannya ke publik, kita bisa benar-benar merusak seluruh penyelidikan. Anda bisa kehilangan saksi. Mereka tidak mau menangani informasi saat ini karena penyelidikan masih berlangsung. Jadi, Kirk menyimpan informasi itu rapat-rapat akan membantu mereka mendapatkan keadilan untuk anak berusia 15 tahun yang mungkin telah dibunuh ini, maka menurut saya mereka memang harus melakukannya dan semua orang seharusnya setuju dengan hal itu. Jadi menurut Anda, apakah Anda setuju dengan Steve bahwa saat ini kantor pemeriksa medis sudah memiliki penyebab dan cara kematian yang pasti untuk Celeste Rivas Hernandez? Saya percaya mereka sudah mengetahui apa penyebab dan cara kematian dia pada saat ini. Dan fakta bahwa mereka sangat ngarot untuk punishment. Mereka menolak yang pertama lalu kembali lagi. Apa pendapatmu? Mereka sudah memintanya sejak 15 September, 7 hari usai jasadnya ditemukan. Mereka ingin merahasiakan informasi untuk penyelidikan ini. Kamu harus mempertimbangkannya. Kamu punya seseorang yang seorang selebriti, seseorang yang punya uang, kekuasaan, sumber daya, dan orang-orang di sekitarnya juga punya uang, kekuasaan, dan sumber daya.
Udi was formaldehyde menyo dan name mendambut semua editions yang kamu memberi semua informasi kepada publik. Aku dukung transparansi, tapi kami ingin tahu apa yang terjadi padanya. Peneliti seharusnya jipir dapat informasi itu lebih dulu sebelum publik menerimanya sudah membuat kekacauan. Dan supaya jelas, jika kita anggap semua ini benar, jika sudah ditolak sejak bulan September, ada kemungkinan, apakah saya salah mengatakan? Mungkin mereka belum tahu penyebab dan cara kematiannya, atau masih terlalu dini. Mungkin masih terlalu awal bagi Departemen Kepolisian Los Angeles meminta tak ada informasi dibagikan. Sekarang kantor pemeriksa medis mungkin sudah tahu penyebab dan cara kematiannya, jadi situasinya berubah. Mungkin kamu benar. Ada sesuatu di sana yang mereka bilang ini akan mencemari penyelidikan. Jadi menurutmu, apakah perkiraanku tentang waktunya mungkin benar? Oh, tak say. Kaya ini tadwa raksasa. Ketika kau memiliki jenazah yang kurang membesar, butuh waktu penting untuk mengetahui penyebab dan cara kematiannya. Tubuhnya mulai hancur, secara harfiah tubuh itu mencair. Kamu menemukan mobil di daerah panas, terbungkus logam dan tubuhnya akan hancur lebih cepat lagi. Mau dia dibekukan atau tidak, kalau tubuh diletakkan di panas, pasti akan membusuk. Dan kita tidak tahu persis bagaimana tubuh ini ditemukan. Apakah ditemukan terbungkus plastik? Apakah ditemukan di dalam koper? Bagaimana tubuh itu ditemukan? Bagaimana pakaiannya? Bagaimana tubuh itu ditutupi atau dipakaikan pakaian? Ini semua hal itu menjadi if we knew where to go. Gadis ini sudah hilang selama setahun. Setahun sebelum tubuhnya ditemukan. Dan ada laporan tentang kapan terakhir kali dia terlihat. Saya akan membahasnya sebentar lagi. Kapan pihak berwenang percaya dia mungkin telah meninggal. Abaikan itu dulu sebentar. Kamu menyebutkan sesuatu yang sangat penting di sini. Perdebatan bolak-balik soal pembekuan ini. Saya sudah bilang ini di episode kita kemarin. Benar atau tidaknya laporan ini, keluarga pasti sedih mendengarnya. Namun, saat membuat episode itu, saya merasa ini tidak masuk akal. Bahwa tubuhnya ditemukan dalam keadaan mencair, itu ada di dalam mobil yang panas. Kapan tubuh yang beku dipindahkan? Sepertinya saat mobil diparkir di sana, tubuhnya sudah ada di dalam. Jadi sangat sulit mendapatkan informasi pasti dalam kasus ini. Ada spekulasi dan sumber yang mengatakan demikian, tapi soal tubuh dibekukan lalu mencair, saya tidak terkejut jika itu sudah atau tampaknya sudah dibantah. Begini, pemeriksa medis tahu persis bagaimana tubuh itu diserahkan kepada mereka dan ke kantor tersebut. Jadi bahkan jika misalnya dia memang dibekukan, misalnya mereka mencoba mengelabui kita dengan mengatakan, oh itu bukan faktanya. Tubuhnya akan tetap terawetkan dengan baik jika memang dibekukan. Dan kamu sebenarnya akan melihat tubuh yang lebih utuh di depanmu. Jadi jika dia sedang mencair di dalam mobil, dia akan membusuk dan laju pembusukannya akan seperti itu. Bagaimana jika dia dibekukan dulu lalu dimasukkan ke mobil atau disimpan di tempat lain? Kami pernah masigi di kasus Serap Winderas case yang disisir disimpan di freezer bertahun-tahun. Tubuhnya mulai membusuk setelah listrik dimatikan. Jadi tubuhnya kemungkinan dibekukan lalu mencair sangat mungkin terjadi. Tapi laporan pemeriksa medis, laporan autopsi itu, bagaimana tubuhnya ditemukan, dan penentuan berapa lama kemungkinan dia sudah meninggal. Konspirasi banyak hinahat yang bisa digunakan. Mulai dari aktivitas serangga hingga melihat seberapa banyak tubuhnya yang sudah membusuk. Apakah ada bagian tubuhnya yang menjadi mumi? Apakah dia ditinggalkan di suatu tempat lalu dibekukan? Gemus tetap akan dimilih pembusukan meski dalam kondisi itu. Jadi banyak hal akan tercantum di laporan pemeriksa medis. Menurutmu, berdasarkan apa yang baru saja kubacakan padamu, apakah menurutmu ada kemungkinan penyebabnya tidak dapat ditentukan? Mereka tak tahu pasti apa yang terjadi padanya. Menurutmu itu mungkin? Jika memang tidak bisa ditentukan, mengapa mereka tak merilis info itu kecuali yakin akan menimbulkan kehebohan? Kau tahu? Bagaimana mungkin kau tak tahu apa yang terjadi? Jelas ada beberapa alasan, tolong jelaskan alasan-alasan itu. Tapi menurutmu apakah mungkin kecil kemungkinannya bahwa penyebab kematian, cara kematiannya tidak dapat ditentukan? Itu mungkin saja. Ada 5 penyebab kematian, alami, kecelakaan, bunuh diri, pembunuhan, dan tidak diketahui. Itulah 5 cara kematian. Jadi ketika kamu sampai pada tidak dapat ditentukan, itu berarti semua cara kematian lainnya sama-sama mungkin dan kamu tidak bisa membuat keputusan. Jadi sekali lagi kondisi tubuhnya akan sangat-sangat penting.
Jika mau ada organ yang bisa mereka periksa, apakah mereka bisa melihat hatinya? Apakah mereka bisa melihat ginjalnya? Apakah matanya masih cukup utuh untuk bisa mengambil cairan vitreous agar bisa menentukan apakah ada, kamu tahu, darah atau zat kimia di dalam tubuhnya yang masih bisa bertahan di cairan vitreous itu? Apa saja hal lain yang ada di sana? Jadi, yang saya dengar ketika saya membaca semua ini dan mendengar semua laporan yang berbeda-beda ini, mereka sedikit sesuatu dan mencoba menyusun teka-teki agar gambaran lebih jelas terlihat. Apa pendapatmu tentang jawaban dari kepala pemeriksa medis mengenai penahanan keamanan itu? Menurut saya ada sedikit penolakan di sini, benar? Memang ada penolakan dan itu pernyataan tegas. Bagaimana pendapatmu? Kenyaji menurut aku dia karena frustrasi. Aku rasa dia paman ingin mau mengatakan bahwa dia ingin merilis informasi ini, tapi mereka memberitahunya bahwa dia tidak boleh melakukannya. Menurutku dia ingin lepas tangan dari ini. Setelah sepatutnya dibuat dan kasus masuk pengadilan, jika dapat dia sudah membahas temuannya dan menjelaskan ke semuanya. Tapi sih aku yakin kantornya biasa sedang kewalahan dengan banyaknya telepon, permintaan yang masuk dari media, juga protes dari masyarakat akibat semua ini. Menurutku, ini mungkin karena penolakan. Seperti, tolong biarkan kami merilis ini supaya kami bisa kembali menangani ribuan kasus lain yang sedang masuk ke kantor itu. Garis untuk memberdayakan orang melakukan perubahan yang menyelamatkan nyawa. Apakah itu menunjukkan sesuatu tentang apa yang terjadi pada Celeste? Ini yang saya tangkap dari situ. Gadis ini, dan bukan berarti dia pantas mati. Jadi saya tidak mengatakan itu. Kamu punya seorang anak berusia 15 tahun dengan riwayat sering kabur dari rumah. Kamu punya anak berusia 15 tahun yang mungkin sedang terlibat masalah. Dan mungkin mereka ingin merilis informasi yang bisa menjadi pelajaran bagi anak-anak lain di daerah itu yang mungkin suka kabur dari rumah, yang mungkin sedang memberontak terhadap orang tua atau lingkungan tempat mereka tumbuh. Jadi mungkin itu maksudnya. Tapi yang aku tangkap dari pernyataannya adalah dia ingin masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia juga harus mematuhi perintah pengadilan. Kita Jawadik, aku tahu masih kalita tidak merasa dia mencoba bersikap konfrontatif dalam tanggapannya. Tapi dia jelas mungkin merilis informasi itu. Dan berdasarkan semua yang sudah terungkap sekarang, pada saat ini, menurutmu apakah Celeste dibunuh? Sih sama terasa seperti kasus pembunuhan. Sangat terasa seperti kasus pembunuhan. Ini tidak terlihat seperti kematian alami. Apakah itu bisa jadi kecelakaan? Tentu kan. Apakah ini bisa dilakukan sendiri? Tentu saja. Tapi ini sangat terasa seperti kasus pembunuhan. Kamu tahu, dilaporkan bahwa Departemen Kepolisian LA mungkin mempertimbangkan David sebagai tersangka. Dan ada kemungkinan ada tersangka kedua juga. TMZ melaporkan dugaan perjalanan penyanyi itu ke daerah terpencil di Santa Barbara pada musim semi. Seorang pejabat Departemen Kepolisian LA yang tidak berwenang berbicara publik diduga mengatakan ke NBC4 Investigates bahwa Celeste kemungkinan meninggal saat musim semi. Apa pendapatmu tentang kemungkinan waktu kematian itu? Dan menurutmu, siapa yang kemungkinan terlibat dalam membuang jasadnya? Dengan cara apapun jasadnya akhirnya dibuang. Jadi jika momen terakhirnya diketahui terjadi di musim semi, maka masuk akal sekali kalau jasadnya diawetkan. Hingga pada titik mereka memiliki jasad membusuk dan berbau di dalam mobil yang membusuk. Itu sangat masuk akal. Inilah kenapa aku terus kembali ke hal ini lagi. Aku tahu mereka bilang, oh, mereka sudah membantah rumor ini. Tidak, menurutku kalian sebenarnya belum membantahnya. Karena yang dibutuhkan hanya seseorang yang bisa membaca semua laporan dan kesaksian berbeda ini. Jika dia tadi di sana selausku tiba-tiba hilang, sebenarnya dia di mana? Orang-orang yang bersama dia harusnya tahu di mana dia berada, dan mereka harusnya memberikan penjelasan tentang di mana dia mungkin berada. Apakah dia menyembunyikan sesuatu? Ada apa? Dia bepergian dengan orang lain. Hanya dia dan Celeste? Siapa seorang orang yang dia melihat Celeste masih hidup? Dan ini akan membutuhkan orang-orang untuk mengetuk pintu, bertanya, dan mencoba menyentuh sisi kemanusiaan mereka agar mereka mau mengatakan apa yang terjadi pada anak berusia 15 tahun ini. Dia bukan remaja pada saat itu. Dia adalah seorang anak yang berada di sekitar orang dewasa yang mungkin ingin menyakitinya apapun alasannya. Inilah pertanyaan besar. Sampai kapan perintah pengadilan ini berlaku? Berdasarkan pengalaman Anda, inilah pertanyaan utamanya. Kapan kita akan tahu penyebab dan cara kematian? Serta kapan akan diumumkan? Berapa lama perintah pengadilan berlaku?
Apakah penangkapan akan dilakukan sebelum perintah dicabut? Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang bisa diantisipasi? Dari pengalaman saya, biasanya ada penangkapan dulu, baru informasi dirilis. Ini salah satu tips di mana mereka ingin semuanya siap, dapat terorganisir. Dan kemudian mereka akan membagikan kepada publik bagaimana mereka bisa melakukan penangkapan tersebut. Dari sisi investigasi itu masuk akal, tapi dari kepentingan publik, terasa seperti siapa yang mungkin melakukan ini padanya. Dan apa di allowance bagi masyarakat untuk khawatir? Without ada petty brains yang berkeliaran menculik anak berusia 15 tahun yang mungkin punya sedikit masalah di masa lalu mereka? Memancing mereka keluar dari rumah atau memancing mereka keluar dari tempat aman mereka lalu membunuh mereka. Jadi, menurutku memang ada alasan yang jelas mengapa kasus ini menarik perhatian publik, bukan hanya karena sensasinya saja, seperti ada seorang penyanyi bintang kaya raya yang mungkin terlibat dalam hal ini. Tapi informasi apa lagi yang perlu diketahui publik? Dan speaker ini bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi para siswa yang mungkin berada dalam situasi yang sama? Saya selalu menanyakan ini ke setiap tamu dan berharap Anda bisa memberi pencerahan. Apakah keluarga Seles akan diberitahu terlebih dahulu tentang penyebab dan cara kematian sebelum orang lain? Saya sadar ini penyelidikan sensitif, tapi melihat tingginya profil kasus dan banyak teori beredar, apakah mereka perlu diberitahu? Mereka pikir sudah punya informasinya sekarang? Menurutmu, praktik terbaik apa yang harus dilakukan? Menurutku, keluarga harus tahu dulu. Sebelum mengadakan konferensi pers atau merilis berita, aku selalu duduk dan berbicara dengan keluarga, baik lewat telepon atau langsung. Aku selalu bising pada mereka, hey, ini penyebab dan cara kematiannya. Ini info yang akan ku sampaikan ke media. Aku ingin membawa tahu mau terlebih dahulu bahwa inilah hal-hal yang akan disampaikan supaya semua mendengarnya langsung dariku dan bukan dari media. Menurutku itu adalah bentuk penghormatan tidak hanya kepada almarhum, tapi juga keluarga dan kesedihan mereka. Dr. Nita Rutherford, saya sangat menghargai kehadiran dan pandangan Anda di sini. Terima kasih telah berbagi sudut pandang saat kami mencari jawaban dan harapan atas kasus unik ini. Maksud saya, saat ini situasinya sangat berubah-ubah, bolak-balik. Dan doa serta pikiran saya bersama keluarga saat ini. Ini perjalanan yang sangat sulit bagi mereka. Terima kasih sudah datang. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau platform podcast lainnya. Ikuti saya juga di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai bertemu lagi